pembelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pembelajaran ekonomi hari ini, silakan simak dengan baik materi berikut ya. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi terakhir dalam pembelajaran ekonomi, yaitu mengenai konsep dan penerapan manajemen. Nah, sebelum kita lanjut mengenai konsep dan penerapan manajemen, Ibu harap setelah mempelajari materi ini, kalian bisa memahami bagaimana kira-kira kiat-kiat yang bisa dilakukan apabila kita akan mendirikan suatu usaha berdasarkan konsep manajemen yang baik dan benar. Langsung saja kita lanjutkan pada materi yang pertama, yaitu mengenai ada pengertian manajemen, ada unsur-unsur manajemen, prinsip manajemen, dan yang terakhir adalah struktur manajemen. Nah, sebelum kalian mempelajari lebih lanjut lagi mengenai pengertian manajemen, unsur-unsur pokok manajemen, silakan kalian simak dulu video mengenai sekilas tentang apa sih itu sebenarnya manajemen. Nah, sebenarnya belajar apaan sih di manajemen? Secara umum, manajemen adalah tentang mengatur dan mengelola semua sumber daya dalam perusahaan. Ada 4 konsentrasi yang dapat dipelajari. Pertama, manajemen keuangan. Di sini kalian akan mempelajari bagaimana cara mengelola keuangan dalam perusahaan. Kedua, manajemen sumber daya manusia. Kalian dapat mempelajari bagaimana cara meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dalam perusahaan. Ketiga, manajemen operasional. Dengan mempelajari ini, kalian dapat mengelola produk mulai dari pembuatan hingga proses distribusi sampai ke tangan konsumen. Keempat, manajemen pemasaran. Kalian dapat belajar menganalisis peluang pasar dan strategi pemasaran produk untuk meningkatkan penjualan. Dari 4 konsentrasi tersebut, ada banyak sekali loh peluang pekerjaan yang bisa kamu dapatkan. Gimana? Tertarik nggak kuliah di jurusan manajemen? Nah, itu tadi sekilas mengenai apa yang akan kalian pelajari dalam manajemen. Nah, kita lanjut ke materi, yaitu mengenai pengertian manajemen, di mana di sini pengertian manajemen yang pertama itu adalah secara etimologi, di mana manajemen secara etimologi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu manage, yang berarti mengatur atau mengelola, atau berasal dari bahasa Italia, managere, yang berarti mengendalikan. Jadi banyak sekali pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang manajemen, di mana beberapa pendapat tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tinjauan dari manajemen tersebut. Nah, jadi berikut merupakan beberapa pengertian manajemen yang dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama itu ditinjau dari segi seni, di mana menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Artinya, bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, manajemen sebagai seni mengajarkan bagaimana melakukan sesuatu atau how to do, dan sebagai ilmu mengajarkan bagaimana berpikir untuk mengetahui hakikat sesuatu masalah atau how to think. Selanjutnya, pengertian manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Di sini ada menurut Later Gulick, di mana manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha memahami bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, jadi manajemen dapat dikatakan sebagai ilmu karena manajemen telah memenuhi persyaratan metode ilmiah. Selain itu, karena manajemen dapat dianalisis dengan pendekatan ilmiah, sehingga sering juga disebut dengan manajemen ilmiah. Selanjutnya, ditinjau dari segi proses, menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Artinya, bahwa
dalam suatu proses harus menentukan langkah-langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Nah, jadi beberapa ahli telah menyebutkan pengertian manajemen berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Jadi, dilihat dari beberapa pengertian yang telah Ibu jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan dengan materi unsur-unsur manajemen. Nah, yang pertama di sini Ibu ambil sebuah gambar tenaga kerja yang merupakan unsur manajemen yang pertama yang disebut dengan man atau manusia. Jadi, man atau manusia merupakan faktor penentu dalam manajemen. Tanpa adanya manusia tidak ada proses kerja. Jadi, seperti kalian ketahui, dalam suatu usaha tentunya ada orang-orang yang menjalankan kegiatan usaha tersebut. Jadi, tanpa manusia tidak akan ada kegiatan usaha. Selanjutnya, ini jelas ya, yang kedua, money atau uang. Jadi, di dalam manajemen, uang juga digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang ingin dicapai bisa diperoleh dengan uang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, biasanya dalam manajemen itu sering terjadi kegagalan apabila kita salah dalam memperhitungkan atau menentukan uang yang harus kita gunakan. Jadi, dalam manajemen, kita harus benar-benar belajar bagaimana memanajemen uang dengan baik agar tidak terjadi kegagalan usaha. Yang ketiga, ini adalah gambar material atau bahasa gampangnya adalah bahan baku. Jadi, dalam manajemen itu juga kita memerlukan apa yang disebut dengan bahan baku. Jadi, bahan baku di sini adalah bahan, alat, dan bahan yang digunakan sebagai dasar yang untuk melakukan proses produksi. Jadi, seperti kita ketahui dalam manajemen atau usaha, kita pasti memproduksi barang atau jasa. Jadi dalam kegiatan kita memproduksi barang atau jasa tersebut, kita pasti membutuhkan apa yang disebut dengan material atau bahan baku. Selanjutnya, ini adalah mesin. Jadi mesin adalah salah satu kemajuan teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Salah satu tujuan penggunaan mesin adalah agar kegiatan manusia dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Unsur manajemen yang kelima itu adalah metode atau cara kerja. Jadi metode atau cara kerja adalah cara untuk melakukan pekerjaan agar berdaya guna dan berhasil guna. Pemilihan metode yang tepat akan menentukan tercapainya tujuan. Nah, jadi dalam pendirian suatu usaha, kita pasti memikirkan metode apa yang akan kita gunakan dalam melakukan usaha kita nantinya. Contohnya, apabila kalian akan membuka usaha roti, jadi kalian berpikir metode apa yang akan saya gunakan? Apakah saya akan menggunakan metode rotinya dengan oven atau metode rotinya dengan kukus, atau kalian membuat roti kukus. Jadi pemilihan metode itu sangat penting karena metode yang baik akan menghantarkan kalian ke tujuan yang lebih baik ya. Dan yang terakhir itu adalah market atau pasar. Jadi penggunaan pasar itu menjadikan kelangsungan hidup tetap terjaga sehingga tetap beroperasi. Jadi setiap kita mendirikan usaha, kita pasti mempunyai satu tujuan, yaitu memperoleh laba. Jadi bagaimana kita memanajemen pemasaran yang ada agar barang-barang yang kita hasilkan itu bisa diterima oleh masyarakat dan juga bisa membuat kita menghasilkan laba sesuai dengan apa yang telah kita targetkan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai prinsip manajemen, di mana di sini ada kurang lebih 13 prinsip manajemen. Yang pertama adalah pembagian kerja atau division of labor. Yang kedua, kekuasaan dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Kemudian ada disiplin. Yang keempat ada kesatuan perintah atau unity of command. Yang kelima ada kesatuan arah atau unity of direction.
Yang keenam, ada kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan umum. Yang ketujuh, ada pembayaran upah yang adil atau remuneration of personnel. Yang kedelapan, ada pemusatan atau centralization. Yang kedelapan, ada rantai skalar atau line of authority. Yang ke-10 ada tata tertib atau order. Yang ke-11 ada keadilan atau equity. Yang ke-12 ada stabilitas pegawai atau stability of tenure of personnel. Dan yang terakhir adalah inisiatif dan jiwa kesatuan atau esprit de corps. Nah, kalian sudah mempelajari mengenai pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, dan prinsip manajemen. Sekarang kita lanjutkan mengenai bidang manajemen ya. Jadi, bidang-bidang manajemen itu apa saja sih? Yang pertama ada manajemen produksi. Jadi, manajemen produksi adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengkoordinasikan serta mengatur faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya manusia secara efisien dan menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Kegiatan manajemen produksi meliputi yang pertama ada perencanaan sistem produksi, ada pengendalian produksi, dan yang terakhir ada pengawasan produksi. Kita lanjut ke bidang manajemen yang kedua mengenai manajemen pemasaran, di mana manajemen pemasaran adalah serangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebuah kegiatan pemasaran untuk mencapai target perusahaan. Kegiatan manajemen pemasaran meliputi yang pertama ada riset pasar, atau riset pasar ini adalah sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi kehendak serta keinginan konsumen, di mana hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menentukan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, ada perencanaan pemasaran, yaitu proses penentuan segmen pasar, target penjualan, metode pemasaran, dan memilih atau menentukan alat pemasaran. Yang ketiga, itu adalah analisis peluang pasar. Jadi, di mana kita menganalisis mengenai peluang pasar, kendala atau tantangan, serta ancaman yang kemungkinan datang dari pesaing usaha kita. Kemudian ada promosi produk, di mana promosi produk ini bisa dilakukan dengan membuat iklan promosi melalui media massa, billboard, reklame, atau personal selling, atau publisitas yang lainnya yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dengan lebih mendetail mengenai produk-produk yang kita hasilkan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan usaha pemasaran, yaitu membuat rangsangan atau stimulus kepada konsumen untuk meningkatkan permintaan terhadap produk, barang, atau jasa melalui media massa seperti televisi, radio, dan sebagainya. Kita lanjut ke bidang manajemen yang ketiga, yaitu manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan adalah bidang manajemen yang fokus terhadap pengelolaan dana perusahaan. Kegiatannya meliputi yang pertama, merencanakan serta melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait pencarian dana. Yang kedua, menetapkan keputusan keuangan yang menyangkut investasi, baik dari sumber maupun pengguna. Yang ketiga, menetapkan kebijakan pembagian dividen. Dan yang terakhir adalah membuat laporan keuangan. Kita lanjutkan dengan manajemen yang keempat, yaitu manajemen sumber daya manusia, atau sering disebut dengan SDM. Nah, manajemen SDM adalah bidang manajemen yang fokus terhadap kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja. Kegiatan manajemen produksi itu meliputi 3 hal. Yang pertama, yaitu mendapatkan karyawan yang berkualitas, yang bisa dibina dan dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan para karyawan. Yang ketiga, menciptakan hubungan kerja yang baik antara karyawan, baik secara vertikal maupun horizontal. Dan yang terakhir adalah manajemen administrasi atau akuntansi. Adalah bidang manajemen yang berfokus pada pemberian informasi layanan dalam bidang akuntansi atau administrasi yang diperlukan untuk kegiatan operasional. Kegiatan manajemen administrasi ini meliputi 5 hal. Yang pertama itu pengumpulan data, kemudian pencatatan data, pengelompokan data,
pelaporan data, dan yang terakhir adalah penafsiran data. Kita lanjutkan dengan materi keahlian manajemen. Jadi, secara mendasar, keahlian manajemen bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada keahlian teknis, yaitu kemampuan manajemen untuk menggunakan prosedur, teknik, serta pengetahuan pada bidang khusus. Jadi, keahlian teknis sangat diperlukan oleh seorang manajer di lini pertama atau manajer yang berada pada tingkatan terendah. Karena manajer di lini ini seringkali terlibat langsung dengan pekerjaan teknis. Yang kedua, keahlian intrapersonal atau keahlian untuk bekerja sama bersama-sama, memahami serta memotivasi orang lain secara individu di dalam kelompok. Jadi, seorang manajer itu memerlukan keahlian untuk merangkul semua bawahannya agar setiap pekerjaan yang dilakukan bisa dikomunikasikan dengan baik dan juga bisa lebih mudah dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah keahlian konseptual. Jadi, keahlian konseptual adalah kemampuan dalam mengkoordinasi dan mengintegrasikan seluruh kepentingan serta kegiatan organisasi. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning. Planning adalah penentuan tujuan yang hendak dicapai dalam waktu 1 tahun. Jadi, manajer dalam fungsi perencanaan itu harus mengkaji dan mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum memutuskan. Karena ini adalah langkah awal yang bisa berpengaruh secara total ke dalam perusahaan ke depannya. Yang kedua adalah mengelompokkan, organizing atau mengelompokkan berbagai kegiatan penting dan memberikan kuasa untuk melakukannya. Jadi, fungsi pengorganisasian mengelompokkan semua orang, alat, tugas, dan wewenang yang ada dijadikan satu kesatuan yang kemudian digerakkan untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada actuating. Actuating itu adalah mengusahakan agar seorang mau bekerja sama dengan senang hati. Jadi, apabila seseorang melaksanakan sesuatu dengan senang hati, maka pekerjaan yang dilakukan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah controlling. Controlling di sini adalah mengukur pelaksanaan tujuan dalam 1 tahun. Jadi, kegiatan-kegiatan controlling di sini ada yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan. Yang kedua, melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Dan yang terakhir adalah memberikan alternatif solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang terjadi. Nah, itu tadi mengenai fungsi manajemen. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu sudah siapkan sebuah video mengenai bagaimana sih penerapan fungsi manajemen ini di dalam usaha. Ibu harapkan setelah kalian memahami video ini, menonton video ini, kalian bisa lebih paham mengenai fungsi manajemen dalam usaha. Dan controlling. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu planning. Apa itu planning? Planning merupakan suatu program yang dibuat secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam planning itu terdapat visi dan misi serta strategi dari perusahaan tersebut. Perusahaan kue pisang dan donat yang kami analisis dirintis oleh Ibu Sodiko serta kakak perempuannya. Bisnis ini berangkat dari kegemaran Ibu Sodiko dan kakaknya yang suka memasak. Di desa tempatnya ia tinggal, banyak sekali pisang yang belum terkelola dengan baik. Melihat hal itu, Ibu Sodiko dan kakaknya mencoba untuk membuat makanan dengan bahan dasar pisang dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian pada tahun 2011, Ibu Sodiko beserta kakak perempuannya mulai bereksperimen membuat bolu kukus dengan bahan dasar pisang yang sudah matang. Pada saat itu, bahan dan alat yang digunakan pun masih seadanya dengan modal Rp100.000. Namun tidak disangka, hasilnya banyak disukai. Dari situ, Ibu Sodiko tertarik untuk menekuni bisnisnya itu.
1 tahun berlalu, Ibu Sodiko mulai membeli alat-alat untuk mempermudah proses produksi kue pisangnya. Dari tahun ke tahun, bisnisnya semakin berkembang dan ia mulai merekrut beberapa orang di desanya untuk dijadikan karyawan. Sampai tahun 2020 ini, Ibu Sodiko sudah memiliki 12 orang karyawan di perusahaannya. Omset yang ia peroleh pun bisa sampai 25 juta per bulan. Strategi yang digunakan oleh perusahaan kue pisang dan donat ini, yang pertama, melakukan riset pada pasar dan memilih tempat usaha yang strategis. Yang kedua, mengadakan promosi dan menjalin hubungan baik dengan konsumen, lalu memanfaatkan media internet dan marketplace. Yang kedua, ada organizing. Organizing merupakan proses dalam memastikan kebutuhan sumber daya manusia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan bisnis. Nah, struktur organisasi dalam perusahaan kue pisang dan donat ini diantaranya ada manajer. Di sini manajer bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua ada chef. Chef ini bertanggung jawab memastikan seluruh bahan produksi tersedia dan bertanggung jawab untuk memproduksinya. Lalu ada bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini bertanggung jawab terhadap perolehan hasil perjualan. Nah, ada cleaning service juga, bertanggung jawab memastikan kehigienisan dalam tempat produksi. Yang terakhir ada delivery. Di sini delivery bertanggung jawab mengantarkan pesanan konsumen. Yang ketiga ada actuating. Actuating merupakan upaya untuk menggerakkan dan memotivasi anggota organisasi agar mampu memaksimalkan tujuan organisasi. Di sini, peran manajer sangat penting untuk memberi pengarahan dan motivasi pada anggota organisasi, mengontrol setiap proses produksi, dan mengevaluasi rencana yang belum maksimal, serta memastikan semuanya berjalan secara terstruktur. Yang terakhir ada controlling. Controlling merupakan pengendalian semua kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Di sini, seorang manajer berperan penting untuk mengontrol karyawannya setiap 2 jam sekali, guna untuk memastikan para karyawan menjalankan tugasnya dengan baik. Juga ada seorang chef selalu mengecek ketersediaan bahan-bahan yang akan digunakan untuk proses produksi. Seorang cleaning service juga selalu membersihkan ruangan produksi setiap 10 menit sekali guna agar terjaganya kehigienisan dalam proses produksi. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, dan untuk pembelajaran hari ini, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi